Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Apa kabar? Semoga kita semua diberikan kesehatan selalu dan diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kita ucapkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, karena berkat kehadirannya kita dapat berkumpul kembali, bertemu kembali, dan juga dapat beraktivitas seperti biasanya. Nah, pada video kali ini di sini saya akan menjelaskan tentang join di dalam suatu pengelolaan database atau database management system, di mana di sini menggunakan Oracle Apex. Nah, yang harus teman-teman lakukan yang pertama kali adalah teman-teman masuk terlebih dahulu ke Oracle Apex. Nah, join. Nah, apa sih join? Nah, join ini adalah suatu perintah atau suatu function yang mana digunakan untuk menggabungkan data dari beberapa tabel berdasarkan relasi yang telah didefinisikan. Kita tunggu hingga Oracle Apex-nya benar-benar terbuka. Nah, setelah itu teman-teman ke SQL Workshop. Nah, di sini saya sudah mempunyai 3 buah tabel, yaitu PIC Supervisor, yang mana isinya terdiri dari beberapa field yang bisa teman-teman lihat. Lalu ada transaksi stok dan juga tabel barang. Kita kembali ke SQL Workshop, kita ke kode. Nah, yang ingin saya buat pertama kali ini adalah sebuah inner join. Nah, inner join ini adalah menggabungkan dua tabel dan hanya menampilkan baris yang memiliki kecocokan di kedua tabel tersebut. Nah, bagaimana untuk perintahnya? Yang pertama, select TSID transaksi TS kode barang, kemudian teman-teman mengetikkan juga periodenya, lalu stok masuk, kemudian stok keluar, kemudian kita menggabungkan dengan tabel dari PIC. Dari transaksi stok kita joinkan dengan tabel PIC Supervisor. TS kode barang sama dengan TS kode barang. Titik koma. Nah, selanjutnya kita run. Nah, jika
teman-teman sudah berhasil membuat sebuah inner join, maka di sini akan tampil tampilan dari tabel yang teman-teman gabungkan, di mana di sini saya menggabungkan antara tabel transaksi. Jika teman-teman lihat di dalam perintahnya, saya menggabungkan antara tabel transaksi, kode barang, dan lainnya yang ada di dalam sebuah tabel transaksi dengan sebuah tabel yang ada di dalam tabel PIC gitu. Jadi ini hasilnya. Nah, lalu yang kedua di sini saya akan membahas tentang left join. Nah, left join ini adalah menggabungkan dua tabel dan menampilkan semua data dari tabel kiri. Misalkan nanti di sini saya akan mencontohkan tabel transaksi. Nah, meskipun di dalam penggabungannya ini tidak ada kecocokan di tabel kanan, artinya di dalam tabel yang PIC supervisornya. Karena di sini saya akan melakukan sebuah function join ini antara tabel transaksi dan juga tabel supervisor. Kita lihat ID transaksi, kode barang, periode, stok masuk, stok keluar, PIC supervisor, transaksi stok TS. Ini tidak ada yang dirubah, kita cukup merubahnya menjadi left join. PS, TS kode barang sama dengan PS kode barang. Nah, ini adalah hasil dari left join-nya. Lalu di sini saya akan mencontohkan bagaimana right join. Nah, right join ini adalah kebalikan dari left join, artinya yang menggabungkan dua tabel dan menampilkan semua data dari tabel kanan, yaitu tabel PIC supervisor, ke tabel transaksi stok. Nah, meskipun di dalam kedua tabel ini tidak ada kecocokan di antara tiap tabelnya. Kita lihat select TS ID transaksi kode barang. Ini tidak ada yang dirubah, kita cukup ubah perintahnya menjadi rig join. Lalu kita run. Bisa teman-teman lihat nanti perubahannya ya. Ini adalah hasil dari rig join-nya. Kemudian ada juga yang namanya full outer join, di mana join ini menggabungkan dua tabel dan juga menampilkan semua data dari kedua tabel, termasuk baris yang tidak memiliki kecocokan di tabel lain. Nah, contohnya misalkan saya akan menampilkan semua data dari transaksi stok dan PIC supervisor. Nah, ini termasuk yang tidak cocoknya. Jadi tidak memandang cocok atau tidaknya hubungan relasi dari suatu data pada tabel. Untuk perintahnya kita sama seperti tadi, select TS ID transaksi, kode barang form dari tabel transaksi stok, di mana full outer join-nya itu dari tabel PIC supervisor, yang dimana tampilannya akan menampilkan dari kode barang terlebih dahulu. Kita run. Nah, ini adalah outer join-nya. Kenapa di dalam PIC dan supervisor ini tidak ada? Karena di dalam tabel yang sebelumnya saya belum membuat sebuah PIC dan supervisor. Oleh karena itu tidak ada label ataupun entitas dari field PIC dan supervisornya. Nah, kemudian ada juga yang namanya cross join. Nah, cross join ini adalah menggabungkan setiap baris di dalam tabel yang pertama atau yang awal ini dengan setiap baris yang ada di tabel kedua. Nah, contohnya di sini select ID transaksi, form transaksi. Nah, kita hapus saja kode barang period sampai period. Lalu PIC supervisor ini kita tidak usah hapus, cukup di sini. Lalu form transaksi stok TS, lalu
kita tidak memerlukan kode on atau tidak perlu kode pengambilan dari tabelnya. Lalu klik cross join. Kita run. Nah, ini adalah hasil dari cross join-nya. Nah, kemudian ada juga yang namanya self join. Nah, self join ini adalah menggabungkan tabel dengan dirinya sendiri. Nah, biasanya digunakan untuk membandingkan data dalam tabel yang sama. Kita secara legit dulu karena dalam self join ini sintaksnya hampir sama seperti yang pertama tadi gitu. Yang berbeda hanya pada cross join. Kita select misalkan di sini kita persingkat saja. Ini perintahnya. Coba kita running. Ternyata data tidak ditemukan. Nah, tapi untuk perintahnya seperti ini ya. Ini karena saya tidak mempunyai data di ID transaksi 1 ini, jadi tidak muncul. Nah, selanjutnya adalah join dengan agregasi. Nah, join dengan agregasi ini adalah menggabungkan tabel dan menggunakan fungsi agregasi seperti sum atau count atau lainnya ya. Kita percepat. Nah, ini perintahnya. Kita run. Nah, ini total stok masuknya adalah 30 atas nama David, 120 dan Saiful Rizky atas jadi 30. Ini adalah join dengan agregasi. Selanjutnya juga teman-teman bisa melakukan join dengan kondisi tambahan, artinya yaitu menggabungkan tabel dan menambahkan kondisi tambahan untuk memfilter hasilnya. Nah, ini perintahnya. Jadi menggabungkan tabel ketika tabel dari stok masuknya ini lebih dari 30. Kita run. Nah, di sini ada dua tabel yang stok masuknya lebih dari 30, maka yang digabungkan dan ditampilkan hanya tabel-tabel tersebut. Selanjutnya, Anda juga bisa melakukan sebuah join dengan subquery atau dengan klausa dari join tertentu untuk memfilter data lebih lanjut. Untuk kodenya seperti ini, di mana kita harus menyelect terlebih dahulu tabel, kemudian dari tabel mana, dan digabungkan melalui inner join terlebih dahulu antar relasi tabelnya, kemudian yang dilihat berdasarkan kode barang, di mana kondisi kode barang tersebut yang dipilih adalah field dari kode barang transaksi stok dengan kondisi stok masuk yang lebih dari 30. Kita running. Nah, ini hasilnya. Nah, mungkin itu saja penjelasan saya terkait tentang query dari join atau fungsional database management system dari perintah join. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.